Selamat malam, Sugeng Rawuh kepada seluruh peserta yang telah hadir di majelis ngolah pikir pada malam ini. Pada kesempatan ini yang luar biasa, kita akan bersama-sama mengikuti acara ngolah pikir ya, pada malam hari Minggu malam Senin ini dengan tema Giri Lusi Jalmo Keno Kiniro, di mana dalam kesempatan ini kita akan mendapatkan pemaparan bagaimana menemukan solusi dari segala persoalan kehidupan dengan meditasi kesadaran. Acara ini diselenggarakan oleh Tri Anugrah Gemilang sebagai penyelenggara pendidikan pelatihan aktivasi intuisi bersama dengan Pusat Terapi Energi Power Energy Lenteri yang bergerak di bidang terapi energi untuk penyembuhan dan pengobatan dari segala penyakit baik medis maupun non medis, juga bersama pesantren entrepreneur dan pesantren lansia gratis, juga diselenggarakan bersama Neospray sebagai cairan ajaib yang dapat untuk menyembuhkan dari segala macam penyakit. Nah, sebelum kita memulai, alangkah baiknya marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita, bagi keluarga kita, dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk itu marilah berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kami persilakan. Selesai. Nah, acara kali ini diasuh dan dibimbing oleh Bapak Muhammad Sokeh sebagai aktivator intuisi, sebagai pakar terapi energi, juga beliau ahli di bidang energi metafisika. Dan untuk menyingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Sokeh untuk membawakan materi, membimbing kami nanti dalam meditasi kesadaran. Dan jangan lupa Bapak Ibu, dalam kesempatan nanti akan saat nanti meditasi kesadaran akan ada transfer energi untuk penyembuhan. Itu persiapkan nanti air dan lelukan. Dan selanjutnya silakan Bapak untuk membawakan materinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala malam ini bisa berjumpa kembali dengan tema yang disampaikan oleh Mas Par tadi, yaitu Giri Lusi Jalmo Tan Keno Kiniro. Giri Lusi Jalmo Tan Keno Kiniro. Mudah-mudahan apa yang akan kita diskusikan malam ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua tentang falsafah yang memang sudah akrab ya di dalam kehidupan kita, terutama masyarakat Jawa pada sehari-hari itu mesti dengar Giri Lusi Jalmo Tan Keno Kiniro, atau ada yang di Yogyakarta itu Giri Lusi Janmo, ya bukan Jalmo ya, Janmo Tan Keno Ngino, Tan Keno Dingino. Nah, ini Tan Keno Kiniro ya, ada yang Tan Keno Dingino ya. Memang masyarakat Jawa, terutama nenek moyang kita itu punya banyak sekali yang namanya falsafah. Kalau kita lihat giri itu apa? Gunung. Giri Lusi itu cacing, jadi lek duwe anak aja dijenengi Lusi, artinya cacing. Kalau punya anak jangan dinamakan Lucy ya, itu artinya cacing. Nah, Giri Lusi jadi cacing, Lusi itu artinya cacing. Tan Keno itu tidak bisa. Jalmo itu artinya manusia. Giri Lusi Jalmo Tan Keno, jadi tidak bisa diperkirakan. Nah, kalau Jalmo itu manungso, Bunda, manusia. Giri Lusi Jalmo Tan Keno Kiniro. Nah,
Kiniro itu tidak bisa diperkirakan. Jadi ada yang mengatakan bahwa kalau cacing saja bisa menembus gunung, apalagi manusia. Nah, jadi Tankeno itu artinya kalau di bahasa Jawa itu ada datan. Kalau ada kata datan itu berarti tidak kena. Tankeno itu tidak bisa dikira-kira atau kita tidak bisa meremehkan seseorang. Ya, kalau cacing aja bisa masuk ke dalam gunung, ya itu apalagi kita sebagai manusia atau orang lain yang sebagai menungso. Kalau bahasa sekarang itu banyak jangan melihat buku dari sampulnya. Jangan lihat HP dari casingnya. Yang penting isinya. Ada orang yang sering menganggap dan menyepelekan orang lain. Misalkan dari apa? Oh, wong iku kok ngono ya. Penampilannya wong iki kok ngono. Nah, berarti wong iku ngene. Nah, itu adalah kita menyepelekan atau berusaha menjustifikasi bahasa hukumnya ngono. Jadi sudah menghakimi, menjadi hakim bagi orang lain. Jadi di balik penampilan seseorang, misalkan orang yang penampilannya sederhana, belum tentu kalau dia itu tidak menyimpan sebuah potensi atau sebuah kekuatan yang sebenarnya kita tidak memiliki. Contoh ketika ada orang pakaiannya rusuh, ya bawa geraji, bawa petil, bawa ini orang ini tukang. Kita nggak boleh menyepelekan seorang tukang karena kita sendiri nggak bisa nukang. Wah, plafon jebol aja lek kan tukang ora iso. Jadi ketika orang sudah menganggap orang lain itu menyepelekan orang lain, maka ini dia tidak paham tentang konsep falsafah Jawa yang berbunyi giri lusi jalmo tan keno kiniro. Jalmo itu manusia ya. Kita pernah nonton Lodruk itu walas sing wingit wong lewang lewung jalmo moro jalmo mati. Jadi sopo sing moro sopo sing mati. Nah, koyo alas tidar sop legak mati yo modar. Itu kan sebuah kiroto boso lek di Jawa itu seperti itu. Ciri-ciri nih orang sing seneng remeno uang, nah, yang termasuk tidak paham falsafah tadi, yang pertama ini orang yang selalu atau sering tidak mau mengakui pemikirannya wong liya, pendapatnya wong liya, dianggap pendapatnya dhewe lah sing paling api, sing paling bener. Jadi jangankan menerima ya, menghargai pendapat yang disampaikan orang lain itu tidak mau. Bahkan ketika berbicara, orang ini biasanya selalu mendominasi, ya, mendominasi percakapan dan sering tiba-tiba memberi sanggahan ketika ada lawan atau lawan bicaranya itu lagi ngomong, udah belum selesai langsung di jarine basa saiki diserundul di pedot di selo di abaikan oh posisi dari pendapat benarnya dia butuhkan pun ini zoom pulo betul. Soal ini internetnya balik-balik. Pun Mas Far. Halo. Sampun, monggo dilajeng. Damel niki on nggih. Nggih. Yang pertama tadi tidak mau mengakui pendapat atau ide-ide pemikiran dari orang lain. Yang kedua, orang yang tidak dirilusi jalmo tan kena kiniro.
ini memberi kritikan yang dengan bahasa-bahasa yang kasar. Jadi orang ini cenderung memberi kritik. Padahal kritik itu kan tujuannya membangun. Tapi mereka yang suka meremehkan orang lain ini memberikan kritik ini secara kasar. Ya, yang sifatnya ini ingin menjatuhkan. Jadi kritik yang diberikan oleh orang yang suka meremehkan orang lain ini lebih banyak dari sudut pandang mencela daripada memberikan saran yang bisa membangun. Jadi kalau ngeritik itu ndamel kata-kata sing kasar. Kata-kata sing saged nglarani atine wong liya. Atine wong sing dikritik wau. Jadi ketika mereka atau orang ini mboten puas dengan misalkan Pak RT atau Pak RW dikritik, orang ini nggak puas dengan kinerjanya Pak RW atau Pak RT atau Pak Lurah atau Pak Bupati. Ini cara mengkritiknya atau mengungkapkan rasa tidak puase wau kanthi tanpa mikiraken perasaan utawi harga diri wong lintu, wong liya. Banting. Apa adalah motivasinya niku menghancurkan, bukan membangun. Boten bangun tapi lebih condong pada menghancurkan. Yang selanjutnya, di dalam berkomunikasi, orang yang suka meremehkan orang lain ini biasanya tidak punya rasa empati terhadap perasaan ataupun pikiran ataupun hati wong liya. Ketika lawan bicara ini mengungkapkan rasa cemasnya atau masalah yang dihadapi, orang ini akan menanggapinya dengan apa ya? Ataupun tidak menunjukkan simpati terhadap persoalan yang dihadapi orang lain. Walaupun koyok-koyok banget, simpati banget, memperhatikan, oh iya yo ngene yo, kudune ngene, iya saken yo. Tapi itu hanya di luar. Di dalami atau ndek burine awake peduli. Apapun yang kita rasakan, opo sing dirasakno wong liya, orang ini tidak pernah peduli. Dan lebih banyak fokus memikirkan dirinya sendiri, ya, tanpa mau mempertimbangkan ataupun mempertimbangkan ya apa bosone. Tak mendelok napa meningali perasaane wong liya. Sing penting awakku. Nah, masalah wong liya ya urusane wong iku. Nah, ini sering kita dapati orang-orang seperti ini, ya. Nah, nanti gimana caranya mengatasi? Nah, kita sering belajar tentang meditasi kesadaran. Nah, disinilah nanti yang bisa kita lakukan. Terus selanjutnya itu orang yang suka menyepelekan orang lain ini biasanya suka semon-semon. Apa semon-semon ini? Nyemoni wong apa? Menyindir secara halus. Nah, semon-semon jarine wong Jawa iki semon-semon. Nggih. Biasane sindiran niku diucapkan dibalik koyok-koyok guyon. Tapi temenanan, ya, mandes. Nah. Nggih. Tadi
lawan bicara nih gak ngerti, kadang-kadang gak ngerti, lek duduk wong Jawa gak kira ngerti, ya lek disindir secara halus apa disemoni jarene basa Jawa. Tapi lama kelamaan sindiran-sindiran halus itu membuat lawan bicaranya ini tidak nyaman. Nah, merasa nopo nggih. Iya cekit-cekit. Nah, atine moro-moro loro gak karu-karuan ngono. Ya, loro gak kena dirasakno dan merasa kecil hati. Jadi tanpa disadari sindiran-sindiran halus atau pasemon atau semonan dari bosone wong Malang, ya itu membuat orang tanpa disadari merasa dirinya itu terpukul. Nah, apa koyo meneng-meneng nang lemari ngono lho. Dan akhirnya kalau orang ini akibat itu bisa merasa mengrasati cari ngelek lagi. Loh, internetnya mati. Ada. Oh nggih. Wong Telkomnya dolen ngene dadine mau. Ini pun pakai wifi depan. Nah, ini. Orang yang suka meremehkan orang lain, ini dua ini kebiasaan banding-banding nih. Nah, kayak lagu ini arek ciri siapa? Boyongan dulu, katanya Bu Tias. Boyongan nanti. Nah, jadi senengane ngukur kali karo awake, bukan karo meteran. Nah, ngukur kedalaman sungai, kedalaman tempat itu dengan dirinya sendiri, bukan dengan alat ukur. Nah, kita berusaha untuk selalu mengukur orang lain itu dengan ukuran yang umum, tidak membanding-bandingkan dengan diri kita sendiri. Ya, dengan standar sing awake diduweni. Nah, aku lek saulan gak poso seminggu ngono gak penak. Wong iku lho gak tau poso. Nah, itu kan bukan ukuran secara umum kecuali lek poso Ramadan gitu. Nah, kalau hal-hal yang wong iku lho apa poso mendino. Nah, aku lho gak iso poso lah itu. Ya. Mengukur apa? Orang lain itu dengan mengukur baju orang lain jangan dengan baju kita. Lek kecilian yo kedodoran, lek gak lek awake dilemu yo kurang gede. Jadi setiap nilai orang lain apa nilai niku napa? Menilai orang lain itu dengan membandingkan dengan dirinya. Baik itu biasanya itu lebih-lebih pada hal gaya hidup atau finansial. Sering dibanding-banding no. Masuk kayak lu kelambune welek, tak tahu ganti. Aku ya bandingno ganti lah. Jadi awakmu duwe akeh. Jadi jangan pernah mengukur seperti itu, ya. Jadi ketika kita sudah sering membanding-bandingkan atau kulino banding-banding nih awake dhewe karo wong liya, ini berarti adis mulai rodok duwe penyakit apa meremehkan orang lain. Padahal
giri lusi jalmo tan keno kiniro. Jadi ketika kita tahu orang lain, kita tidak bisa memperkirakan. Orang itu secara lahir memang kelihatan, tapi secara batin kita tidak akan pernah tahu. Bahkan potensi-potensi orang itu pun kita tidak akan pernah tahu. Sebab apa? Potensi itu kan tersembunyi. Wah, wong iki loh. Dulu pernah ada cerita ketika orang ini kayaknya pakaiannya compang-camping kayak pengemis. Terus berjalan ke sana kemari minta minum, nggak dikasih. Ya, setelah itu satu-satunya orang yang ngasih minum pada waktu itu Mbok Rondo. Nah, dan di sebuah balai desa itu terjadi pertunjukan rame banget. Munggo saiki acaranya bersih desa. Nah, terus napa jenenge? Begitu njaluk minum gak dikei Mbok Rondo emang terus pesen nang Mbok Rondo. Mbok, engko lek ana banjir gede, sampean numpak lesung ya. Lesung ini napa? Lumpang. Lumpang ben kan dawa-dawa ngoten nggih. Nah, setelah itu pemuda yang dikira miskin dan tidak punya ilmu itu datang ke keramaian itu sambil menggawa sapu ini napa jenis? Sodo. Nah, sodo niki dicepno di tengah keramaian ini sapa sing iso njabut sayembara, sapa sing gelem iso kuat jabut sodo iki mang mongko dianggap wong paling sakti sak daerah kono. Nggak ada yang bisa. Akhirnya semua orang mengerahkan kekuatannya, nggak ada yang bisa. Terus akhirnya pemuda tersebut jabut iku dan itulah kisah dari Nogo Baru Klinting. Jadi mulai ngrungokno wis serius padahal itu cerita zaman. Akhirnya genangan itu jadi rawa pening. Dan itu rawa menengah sini. Rawa pening niku nggene ten Boyolali menika. Nah, itu diceritakno dadi Nogo Baru Klinting. Jadi ketika orang sudah meremehkan orang lain, ya, dan di Lojo kan ceritanya Joko Berat sing diremehno ternyata dia putrane Tumenggung Jayang Rono. Begitu juga di dalam kehidupan nyata. Ojo sampai awake itu dadi uwong niku ningali tiyang niku sing blegeri. Ya dari penampilannya, teko casing-e. Nah, kita mboten semerap potensine wong memang kaya ojo ndelok wong teko omahe. Duh omahe wong iku kok elek. Belum tentu ade sing mlebu nang omahe gedhong magrong-magrong sun pitu. Iku mlebu dikei ngombe. Tapi begitu ade masuk ke rumahnya orang nggak punya, ya, itu malah diberi minum. Nah, diberi makan. Dan jangan pernah meremehkan apapun itu. Ya. Pernah rojo, ini ceritani meneh wong. Aku seneng cerita lek ngene iki. Hubung wifi ini kapenan dadi kan sing ngrungokno. Rojo niku duwe anak telu. Jenenge Cituk, Kalim, Ali. Pokoke telu. Sing Cituk ditakoni anake, Trisno munang aku iki kaya apa? Waduh, Romo, Trisno kula dateng panjenengan iki kaya intan berlian sing boten kaukur gedene. Terus sing nomor loro ditakoni, Trisnomu yang nang aku kaya apa? Trisno kula dateng panjenengan iki kaya langit gedene, kaya bumi. Sak isine bumi mboten saged damel nebus tresno kula. Sing nomor 3 ditakoni, Tresnomu nang aku kaya apa? Tresno kula dateng panjenengan kaya uyah. Uyahe napa? Garam. Wah. Ngamuk raja iki wae-wae anake kok senengi nang awake kaya uyah. Raja niki anak ini diusir ten tengah alas. Sampun suwe pirang-pirang tahun, raja ini kan seneng bebedak. Bebedak ini napa? Berburu. Berburulah raja ini ke hutan. Di tengah hutan kehabisan makanan, ada pondok di situ mampir.
dikasih makan sama anak ini tadi, ya, dikasih makan, begitu makan ngamuk rojo imang. Panopo iki anyep ora ono rasane, ora duwe uyah kon. Ternyata setelah itu raja ini sadar, padahal yang dimintai makan tadi anaknya. Ya, dawuhe panjenengan uyah niku napa sarem ya, lek bosone kan sarem. Ya. Uyah niku sanjange mboten berharga. Gak iso uyah iku ancen dibutuhno ndi-ndi kabeh wong butuh uyah, ngusir ula butuh uyah, ngusir jin butuh uyah jarine. Ya ternyata walaupun garam yang awalnya diremehkan, ternyata kalau tidak ada garam kita makan hambar. Ini kok. Jadinya hidup tanpa cinta itu koyok jangan asem gano guyah. Jadi itu nggih, jangan pernah meremehkan sesuatu. Nah, apalagi meremehkan hal yang kecil. Nah, kalau cerita ini mana? Pokoknya aku saya seneng cerita. Ada seorang raja, cerita zaman saya kan presiden. Raja ini ngumumno, wih rakyatku kok dino minggu kabeh nang alun-alun, gowo madu sak sendok. Kabeh rakyat siap dibangun kolam gede. Kalim niki rakyat sing rada bengkalai mikir, aku tak nggawa banyu ae sak sendok gak kira pengaruh. Ternyata Bu Yuni, Bu Ida, Bu Rizal, Bu Agus kabeh duwe pikiran ngono sak negara iki. Dadi sing nglumpuk duduk madu tapi banyu. Meskipun mek sak sendok. Nah, jadi ketika kita meremehkan hal yang kecil, maka akan terjadi sesuatu yang besar yang akan menjadi penghambat laku kita. Untuk itu kita harus bangga sebagai orang Jawa memiliki yang namanya falsafah Jawa tadi. Giri lusi jalmo tan keno kiniro. Ini sesuatu yang hebat, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang harus selalu kita pegang teguh. Ketika kita mau meremehkan orang lain, kita sadar, oh giri lusi jalmo tan keno kiniro. Ya, ini bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar kata-kata, tapi itu adalah sebuah pedoman falsafah hidup bagi orang Jawa. Nah, kalau falsafah hidup bangsa kita adalah Pancasila, ya. Pun mesak jam nggih, sinten sing badhe takon monggo. Mas Par, sing mau tanya monggo. Silakan. Bapak Ibu yang mau bertanya, baik yang melalui Zoom atau yang datang langsung saja. Yang di Zoom langsung buka mic, langsung tanya. Yang di tempat langsung tanya, angkat tangan atau angkat jari. Angkat kaki. Monggo, langsung pinara. Katanya di sini sepakat yang Zoom aja didulukan. Yang di Zoom kalau mau ngopi monggo silakan. Yang di TikTok juga boleh tanya monggo. Yang di Zoom monggo. Mpun sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Ya Pak Giri tetap kena Giri lusi Pak Giri. Pak Giri itu ayah Mas Marsal. Pak Giri, monggo Pak Giri. Pak Giri jenenge Giri lusi. Iya, dereng enten. Dereng enten monggo. Dua anak jeneng aja dijenengno lusi wong. Itu nek artine cacing. Mas Par. Nggih. Niki lek meditasi ya apa aku nggawe HP ini. Dalem, Pak. Lek ndamel napa? Meditasi ya napa kula ndamel HP ini.
Kano. Kula tak coba mlebu malih tenan. Dan pundi mriki. Saya nggih ngapunten niki wifi ini rada menakutkan. Ini Terengkung. Mari. Hujan turun panas. Hujan turun panas. Hujan dari Twitter apa ini? Gunung niku mulai zamane Nabi Adam tuh pertama kepanggih Ibu Hawa dan Jabal Rahmah dari gunung. Semua kok di gunung. Opo gunung itu luwih cedhak teko langit sehingga membuat energinya itu bagus ataupun energinya itu lebih baik. Nah, sebetulnya bukan niku. Nah, kita kembali pada energi. Ketika gunung pertama kali dinamakan Gunung Rahmah atau Jabal Rahmah, di sini ini terus. Ini berarti terjadi aktivitas positif di awal. Sehingga ketika ini terus terjadi ke gunung-gunung yang lain, maka insya Allah ini juga positif. Internetku dua. Nah, itu secara akal. Tuh, internet. Ini kan jelas. Nah, tetap ngebu tadi. Ini ibu doa ibu. Nah, sini dia. Ini buatan yang cuma ini. Oke. Kau jangan nama lagi. Teman-teman. Yang bunga mah. Ini Bu Ida, wis wis masuk anu. Kalau ini mungkin meditasi ini nyetel mriki mboten. Yes. Jadi ketika gunung, kenapa orang-orang sejak zaman dulu
itu suka gunung sebagai tempat untuk mencari atau olah rosok, olah spiritual. Pertama, gunung itu pasti sunyi. Nah, di dalam kesunyian, tiang niku gampang fokus, gampang konsentrasi. Nah, dan ke gunung pun ini adalah sebuah pembelajaran. Ada pembelajaran di situ. Ketika kita naik gunung, niki rekoso mboten. Angel. Banyak tantangan, banyak rintangan. Tapi sayang, pemandangan terindah ini adalah di puncak gunung. Dan kalau dari atas gunung, maka view atau pandangan kita ini akan jauh ke depan. Jadi lebih jauh ke depan. Beda kalau kita mandang dari balik tembok ini, maka yang kita tahu hanya 1, 2, 3, 4 meter. Tapi kalau di atas gunung, dia mandangin itu bisa puluhan, bahkan kiloan meter. Kita ke Semeru misalkan ya. Dan Semeru ini kita pasti akan delok Malang koyo opo. Ya. Atau ojo pun. Dan Gunung Boring nih loh. Delok anu Malang kan apik ya. Sampai. Nah, ini pesan moral dari situ adalah kita itu harus mempunyai sudut pandang yang jauh. Ya, sudut pandang yang jauh ini membuat kita satu tidak mudah putus asa. Yang kedua, kita ini lebih berwawasan, tidak mudah balik menenang ngeremehaken wong. Opo di gunung iku, misalkan kita meditasi di gunung dengan di rumah, apa manfaatnya beda? Tidak, sama. Ya, cuman di gunung itu memang lebih sunyi, lebih enak dan lebih hawanya lebih sejuk. Kulo malih eling pertanyaane kalim winginane ten mriki jagongan kali kulo takon, "Pak nopo wit ringin niku kok angker kabeh?" jare ngoten. Oh niku kalim takon. Ya, ini di Kalimang. Nah, wit ringin ini sajane mboten angker. Tapi nenek moyangnya awake dhewe niku sadar. Leluhur kita itu sadar lek sumber mata air niku sumbere teko kayu. Mongko diwarai, lek aja dulinan ndek kayu kono, ana demite. Nah, aja nebang kayu iku, engko demite ngamuk. Nah, awalnya seperti itu. Sehingga sumber-sumber ini bisa dapat dilestarikan sampai saat ini. Andai kan tidak ada larangan seperti itu, pasti orang-orang sudah pada rame-rame nebangi pohon niku. Nah, lek pohonnya pun ditebangi kabeh sumbernya ten pundi. Ten desa kula niku enten iwak mboten oleh dipek. Sapa sing njupuk iwak iku kok jare mati. Kan mboten enten sing wani njupuk. Iwakene saiki gedene sak maspar ngeten niku lho. Namine ulam sengkaring niku. Nah, nggih, ada. Bahkan pernah ikan itu napa kintir ten kali. Ya. Saking wedine wong kampung itu dikarak koyo manteng ngoten lho, dibalekaken ten pundi? Ten sumbere wau. Jadi sumbere nggih awet, mboten enten sing rusak. Wite nggih woto. Nah, kalau ternyata lama-lama pohon itu jadi angker karena memang aura dari pohon itu menjadi negatif karena aktivitas paranormal yang negatif yang sering dilakukan ten mriku, sering diobongi apa di kayak apa golek nomor, nggih golek golek pesugihan, sering digawe ngujo-ngujo barang-barang sing negatif sehingga menjadi angker, menjadi negatif dan medeni ngoten lho. Nah, jadi sama kali ten gunung wau. Karena lek di gunung kok nah seperti apa? Jangankan kita nyari apa inspirasi. Kepala Nabi Nuh terdampar ten dhuwur gunung. Nah niki iya. Nah, Siap memang. tenapi mau niki ya. Anjene angel. Ya, karena gunung niku nanti kula jelasaken ten bab masalah gunungane wayang. Nah, gunung niku kan memang lancip. Bahwa ini menunjukkan pola ideal di dunia itu kan segitiga. Nah, terus piramid niku nggih bentuke segitiga.
Yang atas ini pasti energi ilahiyah, energi Gusti Allah, energinya Tuhan. Ya, sementara yang di kanan kiri ini bisa energi yang positif, bisa energi yang negatif. Tergantung kita mau memanfaatkan yang mana. Semua ini bisa kita manfaatkan. Lek kita manfaatkan yang kiri, ya kita juga bisa. Manfaatkan yang kanan, kita juga bisa. Kalau misalkan ada laki-laki jatuh cinta sama perempuan, gunakan yang kiri, menggunakan ilmu pelet. Ya, kalau menggunakan yang kanan, bisa diwiriti moco, diwacano mahabbah, ya diposoni rong dino, dirapal, yo kene, gitu. Nah, ibaratnya lah yang kiri ini ada yang gawe obor, yang kanan ada yang gawe lampu. Nah, padang bundi. Padang lampu, lampu ini mboten ngobong sing apa sing beto, tapi lek gawe sing kiri, podo ketemu nih, tapi apa? Engko suwi-suwi ngobong awake dhewe ngoten lho. Jadi kepengin soge nggih. Wah, nanggene dhuwur gunung ngujo jarine apa napa? Pesugihan-pesugihan gawe sing kiwa nggih saged. Ya, gawe sing tengen nggih saged. Salat duha maca napa maca waqiah maca ya wirid ya fatah ya rojak le. Niku nggih saged sugih. Padha wae. Nah, kenapa Tuhan membekali seperti itu untuk pilihan manusia? Nah, agar kita tidak tersesat, maka dikirimlah para nabi-nabi untuk memberikan risalah pada kita, memberikan kabar tujuan hidup manusia itu nanti di alam yang baka, alam yang abadi. Kita tinggal milih mau ke surga atau ke neraka. Bebas milih, mboten dilarang. Aku tak milih neraka ae, akeh artise oleh. Ya. Tapi kita selalu berusaha untuk minimal berbuat yang terbaik. Ya, andaikan umpama nuwun sewu, akhirat niku mboten enten, awake berbuat apik niku mboten rugi. Gitu. Pasti dikenang mbek wong. Oh, wong iku lho biyen uripe apik, seneng tetulung gitu. Ya. Tapi kalau kita berbuat jahat ya tetap dikenang sama orang. Alhamdulillah wong iku wis mati, dene nggih rusuh lah kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu bebas kita mau ngambil yang mana. Ya. Mas Par, halo. Pun nggih. Ada malih? Ada malih ku ya apa sih? Boten malih sing ten Zoom. Kalau nggak ada terus meditasi nggih. Kula golekno sik Mas Par. Budi asa niku Bu Paisa niku. Pun nggih. Kita mulai saat niki kita meditasi bareng-bareng sambil yang sakit ya nanti dipegangi tempat yang sakit ditempel tangan ya. Ditempel tangan, pejamkan mata, ikuti meditasi ini dengan ikhlas. Nggih. Air putihnya disiapkan, ditaruh di depan, nggih. Monggo. Kopi nggih monggo. Ya. Ismang nggih. Ten kulkas wonten. Monggo mulai persiapan. Yang di TikTok di oh sini dereng di game. Turung. Sekarang pejamkan mata dengan benar-benar terpejam. Bagus. Mari kita awali meditasi kali ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ambil nafas yang panjang dari itu. Buang lewat mulut. Usahakan setiap tarikan nafas dan hembuskan nafas seimbang.
Ambil nafas yang panjang dari hidung, buang lewat mulut. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Sekarang dengarkan kata-kata yang akan saya sampaikan, dan kalau bisa ikuti di dalam hati. Hidup tak pernah lepas dari yang namanya masalah, karena sejatinya masalah adalah satu di antara cara Tuhan menjadikan kita menjadi seorang pribadi yang lebih kuat dan lebih dewasa. Keyakinan membuat segalanya menjadi mudah dan menumbuhkan sebuah harapan. Harapan membuat segalanya menjadi lebih indah. Hidup ini ibarat kita mengendarai sepeda, agar tidak terjatuh, agar tidak tersungkur dari sepeda. Kita harus tetap mengayuh dan menjaga keseimbangan. Orang yang gagal selalu mencari jalan untuk menghindari kesulitan, sementara orang-orang sukses selalu menerjang kesulitan untuk menggapai impian dan kesuksesan. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Ketika kita takut melangkah, ketika kita takut jatuh, maka tengoklah bagaimana seorang bayi yang mencoba untuk berjalan. Niscaya kita akan temukan bahwa setiap manusia pasti pernah jatuh. Hanya manusia terbaiklah yang mampu bangkit dan selalu bangkit dari kejatuhannya. Kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita menerima semua takdir dari Tuhan dengan senang hati dan bersyukur. Tidak ada kata terlambat untuk berubah, karena masa lalu hanyalah pendewasaan bagi diri kita. Hidup kita tidak ditentukan oleh orang lain, tapi ditentukan oleh diri kita sendiri. Seburuk apapun masa lalu, kita berada di hari ini, dan kita akan menuju masa depan yang masih suci dan layak diperjuangkan. Ketika kita jatuh, jangan kita tetap berada di bawah dan meratapi kejatuhan kita, karena kejatuhan bukanlah berarti kekalahan. Kejatuhan hanya karena kita harus bangkit dan kembali mencoba. Jangan terus-menerus kita berada di dalam sebuah kesedihan atas apa yang menimpa kita. Yakinlah bahwa hidup adalah perputaran, maka hadapi dengan senyuman dan rasa syukur kepada Tuhan. Yang di Zoom maupun yang di sini rasakan saya akan terang Nafas panjang dari hidung, yang di Zoom atau di sini buang rasakan lewat mulut. Tetaplah
memupuk sebuah harapan. Meskipun kadang harapan-harapan itu nampak kosong, kita harus yakin bahwa di balik hujan ada pelangi. Begitu juga dengan harapan yang akan hadir di saat yang indah dan tepat. Jangan pernah meremehkan diri kita sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup kita, perbaiki apa yang salah, dan teruslah kita melangkah menuju masa depan yang lebih gemilang. Kelebihan dari kita adalah ketika kita tidak mampu mengawali sesuatu dan kita juga mampu untuk mengakhiri. Tersenyumlah dalam situasi apapun, karena tanpa kita sadari, senyum inilah yang menguatkan kita. Ketika kita mampu ikhlas menerima kesalahan dan belajar dari setiap kesalahan, itulah yang akan menjadikan kita kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Terkadang kita harus meninggalkan orang yang kita cintai bukan karena kita menyerah, tetapi karena kita telah lelah berjuang sendiri. Tetap berdoa, karena doa senantiasa memberikan kekuatan kepada orang yang lemah. Orang yang tidak percaya diri menjadi lebih percaya diri, dan memberikan keberanian pada orang yang senantiasa dalam ketakutan. Jika kita hanya berfokus kepada diri kita, pada apa yang telah kita tinggalkan di masa lalu, kita tidak akan pernah bisa melihat apa yang sebenarnya ada di depan kita. Jadikan masa lalu sebagai pengalaman dan pelajaran. Masa yang sedang berjalan isilah dengan amal dan perbuatan. Dan masa depan jangan terlalu dicemaskan. Cara terbaik menghukum orang yang telah melakukan kesalahan terhadap kita ialah dengan berbuat baik kepadanya. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Hidup ini bukanlah tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi tentang menghargai apa yang telah kita miliki dan kita dapatkan, dan senantiasa sabar menanti apa yang akan menghampiri kita. Seringkali ketika kita tidak bisa merubah keadaan, tetapi kita berusaha bisa merubah persepsi kita tentang keadaan itu. Setiap orang mungkin melakukan kesalahan, maka yang kita lakukan adalah memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan pernah kita menyesali apa yang sudah pergi. Jangan senantiasa menangisi apa yang sudah tiada, tetapi bangkit dan bangunlah kita. Kita tata kembali apa yang telah hilang dan apa yang telah pergi. Memaafkan akan membawa kita memiliki ketenangan hati dan jiwa, sedangkan menghujat hanya akan menciptakan kedengkian di hati kita. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Hidup kita tidak akan pernah merasakan ketenangan dan kedamaian jika kita
memelihara dan menyuburkan sikap iri hati yang ada di dalam diri kita. Rasakan saya transfer energi yang di Zoom maupun yang di sini ya. Yang di Zoom maupun di sini siapkan untuk menerima energi positif yang akan saya transfer ya. 1, 2, 3 mulai. Tidak ada kata-kata yang salah dari menang atau kalah. Yang ada adalah kita yang memiliki sebuah kesalahan, mengharapkan kemenangan tanpa mau berjuang. Hidup itu bukan hanya membahagiakan diri sendiri, tapi bagilah kebahagiaan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Karena dengan membagi kepada orang-orang di sekeliling kita, maka kebahagiaan itu akan terus bertambah. Tindakan adalah cerminan hati. Maka jagalah hati kita agar selalu baik. Bahkan ketika kita sangat terluka, sangat menderita, ambil nafas yang panjang dari hidung, buang lewat mulut. Jika kita tidak suka apa yang ada di sekeliling kita, ubahlah. Setidaknya kita merubah diri kita sendiri. Ingat, kita bukan sebatang pohon yang tidak mampu melakukan apapun di antara pohon-pohon yang lain. Kita adalah manusia yang memiliki daya, memiliki upaya, memiliki pikiran, memiliki semuanya, yang akhirnya kita bisa merubah apa yang di sekitar kita dengan merubah diri kita. Tidak masalah seberapa kali kita jatuh, yang terpenting adalah kita harus selalu bangkit satu kali lebih banyak daripada kejatuhan kita. Setiap hari, setiap pagi, setiap saat kita memiliki pilihan. Tinggal kita memilih memulai niat baik yang kemarin, atau menunggu dan mendapatkan rasa penyesalan esok hari. Ketika kita mampu menahan amarah kita, padahal kita berhak melepaskan amarah kita, maka Tuhan memenuhi hati kita dengan iman dan rasa aman serta ketenangan. Tidak semua tangisan berarti duka. Terkadang air mata ini hanyalah kebahagiaan yang tak mampu kita ungkapkan melalui lisan kita. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Kunci dari hidup damai ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu dengan menjalaninya, menikmatinya, dan mensyukuri setiap perihal yang ada. Karena kehidupan adalah serangkaian pelajaran yang harus selalu kita jalani, kita alami untuk kita mengerti. Orang yang tidak takut kelihatan sedih justru akan menjadi lebih bahagia. Orang yang tidak takut menangis, maka itu adalah orang yang sebenarnya mampu tersenyum dengan ikhlas. Sementara orang yang takut kelihatan sedih sangat berisiko untuk merasakan kesedihan itu.
Intinya kita harus senantiasa mengedepankan rasa syukur pada Tuhan kita. Kita harus yakin bahwa pasti akan ada ketenangan di balik setiap kegelisahan, ada tawa di balik setiap air mata, jika kita selalu menyertakan Tuhan di dalam setiap langkah kita. Ambil nafas yang panjang dari itu, buang lewat mulut, dan nanti ketika kita Sekarang rasakan, saya akan ambil energi negatif yang masih tersisa, yang di Zoom maupun yang di sini. Ya, kita akan ambil energi negatif yang tersisa. Ikhlaskan. Ya, mulai. buka mata, maka ketenangan di dalam diri kita semakin meningkat 100 kali lipat, 100 kali lipat lebih damai, 100 kali lipat lebih tenang, 100 kali lipat lebih segar, 100 kali lipat lebih semangat, 100 kali lipat lebih bergairah, 100 kali lipat lebih percaya diri. Dalam hitungan kelima, buka mata. Buka mata secara perlahan dan nikmati meditasi ini sebagai sebuah kesegaran. 1, 2, 3, 4, 5. Buka mata. Terima kasih.